Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah, pada video kali ini kita akan membahas tentang wakaf dan jenis-jenis wakaf. Sebelum kita bahas lebih lanjut apa itu wakaf dan jenis-jenis wakaf, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman terlebih dahulu tentang ayat atau landasan yang menyuruh kita untuk belajar wakaf dan ibtidah. Yaitu ada dalam surah Al-Muzammil ayat 4. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Warattilil Qur'ana tartila." Tartil menurut Ali bin Abi Thalib, yang dimaksud dengan tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, yaitu mentajwidkan huruf dan mengenal waqaf dan ibtidah. Waqaf secara bahasa maknanya adalah menahan atau melarang. Sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan waqaf adalah menghentikan sementara bunyi suatu kata sehingga memungkinkan membaca Al-Quran untuk bernafas dan melanjutkan kembali bacaannya. Adapun jenis-jenis wakaf, yang pertama adalah wakaf intidhari, yaitu berhenti untuk mengganti riwayat lain saat menjamak qiraat. Jadi ketika kita berhenti pada suatu kata tertentu disebabkan karena kita menjamak beberapa qiraat, maka itu hukumnya diperbolehkan. Contohnya pada surah Al-Fatihah, ihdinas sirata. Nah, kemudian kita ingin menjamak dengan qiraat lain, ihdinas sirata. Maka kita berhenti pada kata sirata. Nah, itu diperbolehkan. Dalam ilmu tajwid hal tersebut diperbolehkan karena berhenti untuk menjamak qiraat. Yang kedua adalah wakaf ikhtibari, yaitu wakaf atau berhenti untuk menguji cara membacanya. Karena itu wakaf ini juga disebut dengan wakaf ujian. Contohnya, ketika guru ingin menguji kemampuan dari muridnya dalam wakaf dan ibtidah. Seperti ketika membaca surah Al-Mutaffifin, kemudian ketika sampai di ayat 26, gurunya berkata, silakan kamu berhenti pada kata miskun. Nah, di sini guru sedang ingin menguji si muridnya atau siswanya, apakah si siswanya atau si muridnya ini bisa berhenti atau wakaf pada kata miskun dengan cara yang benar. Atau contoh yang lain, seorang guru menyuruh kepada muridnya untuk membaca surah Al-Isra. Kemudian ketika sampai di kata du'aahu, si gurunya menyuruh kepada siswanya untuk berhenti di kata tersebut, dengan tujuan untuk mengetahui apakah si muridnya ini sudah mampu wakaf dengan benar pada kata tersebut. Nah, wakaf yang seperti ini hukumnya adalah boleh. Sama dengan wakaf intidhari. Jenis yang ketiga adalah wakaf idtirari. Apa itu? Wakaf idtirari adalah berhenti karena darurat, seperti kehabisan nafas, atau ingin bersin, atau lupa. Contohnya pada ketika kita membaca surah Al-Kahf ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzal. Nah, kita berhenti pada kata anzal. Tetapi berhentinya kita di sini disebabkan karena darurat. Bisa jadi karena kehabisan nafas, atau bisa jadi karena ingin bersin, atau bisa jadi juga karena lupa. Wakaf idtirari ini
di dalam ilmu tajwid diperbolehkan. Kemudian jenis yang keempat adalah waqaf ikhtiyari. Apa itu? Waqaf ikhtiyari adalah berhenti dengan sengaja untuk mengambil nafas. Waqaf ikhtiyari ini hukumnya ada dua. Pertama boleh, yang kedua tidak boleh. Boleh ketika tam atau kafi atau hasan, dan tidak boleh ketika qabih. Untuk pengertian apa itu tam, kafi, hasan, dan qabih akan kita bahas pada video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.